tahu dulu nih. Eh, Raise hand aja nggak apa-apa. Saya pengen tahu pengalaman kalian kemarin ngerjain tugas. Ada yang mau cerita nggak? Ada yang bingung atau eh, blank sama sekali atau itu ngerasa susah banget gitu. Coba mulai dari Richard. Coba Richard ngomong kesulitannya apa Richard? Richard, Richard udah datang belum? Iya, Bu. Ya, kamu susahnya kenapa Richard? Aduh, Bu. Apa coba Malu, Bu. jelasin? Jelasin. Susahnya di bagian mana Richard? Susahnya gimana, Bu ya? Kamu nggak Udah, Bu. ngerti ya bagian Malu, dari Bu. mana? Ya nggak apa-apa kali. Teman-temannya juga banyak yang nggak bisa. Tadi aja saya nge-review 3 punya Oscar, punya Irfan, sama punya Santo aja ada beberapa yang salah nih mau dibahas hari ini. Yang kamu nggak ngerti apa? Di bagian Ya, mana? Ya udah pas dulu deh, ntar ditanyain lagi. Oke, ada malu, yang, Bu. ya, kamu mute dulu. Yang lain, ada yang mau cerita nggak? Apa yang susah? Bagian mana yang susah? Ibnu, coba Ibnu. Ibnu, Oh Ibnu enggak, kamu saya lupa. ngerjain tugas kan? Saya ngerjain, Bu. Nah, jadi saya tuh bingungnya di ini, Bu. Apa saham? Ah, Uangnya itu, Bu. Nah, saya kan bingung kan kalau saya lihat dari contoh Ibu kan ada yang kayak modal si Iza segini. Nah, saya bingung. Ini Tuan Rizal ini modalnya sahamnya ini bebas atau gimana dan persenannya saya juga nggak paham di situ, Bu. Misalkan saya naruh sahamnya 8 ribuan. Nah, persennya itu harus dapat berapa persen. Nah, saya lihat dong yang di tabel Ibu itu kan yang kayak Iza modal saham segini, terus persen harus segini. Nah, saya bingung ini kenapa harus yang kayak di Ibu gitu atau bebas. Akhirnya saya mutusin bebas. Itu salah atau benar, Bu? Oke, jadi gini, kemarin kan Ibnu di mute dulu aja nggak apa-apa. Ntar kalau ini saya ini lagi. Oke, jadi tugas yang kemarin sebenarnya gampang. Satu prinsipnya, kalau informasinya udah ada di informasi tambahan PDF yang saya kasih, ya kalian udah ikut itu aja semua dari jumlah direksi, dari jumlah komisaris, kemudian dari persentase sahamnya si asingnya yang ditentuin ya. Kalau Indonesianya kan berarti tinggal 100% dikurangi persentase asingnya. Terus modal dasar, modal disetor, modal ditempatkan itu juga udah ada. Kalian sebenarnya benar-benar tinggal nyalin aja. Tadi dari tiga pekerjaan soal A, B, C yang saya koreksi itu kebanyakan kalian nggak teliti. Misalnya sudah ditentukan jumlah direksi dan komisarisnya tuh ada yang 3, ada yang 4. Ini ada yang nulis 2 jumlahnya. Ada kemudian eh, namanya sudah nama para pihaknya sudah jelas, misalnya Rafflesia sama PTSF. Terus yang tanda tangan di bawah kok beda lagi malah PT yang didirikan. Nah, itu agak tidak paham. Nah, tadi kalau yang soalnya Ibnu yang Pak Rizal, sebentar ya, saya buka ini informasi tambahannya. Nah, ini dia. Sebentar, mana filenya? Oke, coba Ibnu dibuka lagi mic-nya. Kamu Ya, dapat Bu. soalnya yang A, B, apa C, Ibnu? Yang A, Bu. Yang A, oke. Yang kamu bingung berarti kan persentase asingnya siapa namanya? Warehouse apa Tuan Rizal? Tuan Rizal itu kan si orang Indonya, Indonesia. Bu. Iya, Ya, orang Indonesia. Yang asingnya berarti siapa? Nu. Inks-nya. Tapi saya nulis namanya itu nama apa? Head of Finance Division-nya Ben Stanawat. Saya asalin karena kan di kasus gak ada namanya. Nah, iya itu ngasal nggak apa-apa. Kan yang saya bilang, kalau kalau informasinya ada di sini, pakai di sini. Kalau nggak ada, kalian ngarang bebas. Gitu. Yang kamu bingung yang mana? Persentasenya Tuan Rizal kamu berapa? 65 nggak? 55 nggak? Itu yang di ya
Di Rizal itu 50 Bu, bahkan saya taruh. Nah, itu kamu kenapa 50? Padahal kan secara logika asingnya udah warehouse-nya kan 45. Ini kan saya udah jelas tuh bilang, persentase kepemilikan asing. Oh, Berarti warehouse 45. nah itu Terus Bu yang kalau saya salahin. Rafflesia berarti Rafflesianya 67 ya, Rafflesia ya. Terus habis itu Beckett-nya berarti Beckett-nya 70. Berarti sisanya Indonesia, udah itu aja ngikutin ini aja. Nggak usah mengarang bebas kalian kalau udah ditentuin. Oh, saya kira tabel ini contoh Bu. Bukan, ini tambahan informasi. Makanya kamu baca instruksinya kan di instruksi di itunya di apa? Instruksi di Google Classroom-nya kalau kamu baca lagi sama yang saya screenshot itu ikuti pokoknya yang nggak ada di bagian tambahan informasi itu berarti kalian ngarang sendiri gitu. Jadi kamu itu doang yang bingung Ibnu. Sisanya bisa. Sisanya alhamdulillah sih Bu, insya Allah lah. Oke. Ya udah kalau gitu. Coba yang lain nih saya masih nunggu nih masih 28 ya. Saya tunggu sampai 4 menit lagi. Oh iya, Vidya, coba Vidya. Kenapa? Izin bertanya Bu, Iya, gimana? yang mengenai quorum RUPS itu kan Ibu ngekuningin gitu ya. Itu Iya. bisa diubah atau gimana? Kalau diubah itu kita lihatnya berdasarkan apa Bu? Terima kasih. Diubah, ya. Itu boleh diubah. Itu boleh diubah sama kalian. Itu logikanya sih gini. Misalnya kan itu saya contohin 65 ya. Saya contohin 65. Nah, sekarang misalnya kamu kasusmu apa, Vidya? Kamu dapat A, B, apa C? Yang C. Dapat yang C, 67. Sekarang kita pakai logika nih. Jadi kan kalau quorum RUPS, kalau kamu ingat kita belajar di referensi, ada yang udah ditentuin UPT ya, yang nggak boleh berubah tuh. Paham? Iya. Sampai situ. Quorum Iya. RUPS itu kan ada yang udah ditentuin UPI, UPT tuh nggak boleh Iya. lebih kecil, tapi minimal segitu. Misalnya yang buat akuisisi 3/4, ada yang 2/3 gitu. Iya. Ya kan? Kamu paham kan yang itu? Berarti kan kalau Iya. itu kan harus lebih besar dari itu. Berarti kalau nggak ditentuin sama UPT, kan bisa ditentukan sesuai dengan maunya perseroan kan? Prinsipnya Iya. itu di pasal 80, sebentar. Yang tadi saya kasih bahannya ke kalian. Tiba-tiba saya lupa. Saya buka filenya dulu sebentar. Di contoh sampel itu belum saya buka ya. 80 sebentar, UPT-nya mana sih? UPT 82. Bukan 82, 80. Mana ya? Daftar ini quorumnya 79. Sebentar, saya buka filenya dulu. Di pasal 86 ayat 1 di Undang-Undang 40 2007 itu disebutkan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari setengah bagian, berarti 50% lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Jadi kalau misalnya agenda RUPS-nya itu nggak ditentuin khusus tuh di dalam UPT, selain yang ada di pasal yang memang dia secara spesifik disebutkan, yang pokoknya di luar yang memang 3/4, 2/3, itu berarti 50% lebih. Nah, berarti sekarang yang tadi saya kuningin tuh, berarti dia boleh ditentuin lebih dari 50% tuh untuk kewenangan yang nggak ditentuin RUPS-nya. Vidya, sampai sini kamu paham nggak atau belibet penjelasan saya? Masih kurang ngerti sih Bu, kayak 60%-nya itu dari mana? Oh, 60%-nya itu sebenarnya itu karangan saya aja. Itu terserah kamu mau apapun, yang penting di atas 50%. Nah, saya mau kasih logika gini, misalnya kan kamu yang B nih, yang berapa? Yang di layarnya masih yang tambahan informasi ya? Iya, Bu. Ya, misalnya 70% nih, ini kan persentasenya si Beckett kamu ya? Travel ya? Aku C, Bu. Tunggu, kamu C itu si siapa ya?
Raffles ya? Rafflesia, iya. Ya, 67C itu si Raffles. Misalnya nih, dia mau penambahan modal tapi masih di dalam modal dasar. Misalnya kan sekarang modalnya 50M tuh. Dia mau naikin jadi misalnya 60M. Nah, itu harus RUPS dulu tuh. Kalau berdasarkan quorum RUPS di pasal, coba kamu lihat deh preferensi quorum RUPS kamu. Untuk peningkatan modal disetor berapa quorumnya? Di tabel itu ya, Bu? Di tabel aja. Peningkatan modal disetor berapa? Tapi masih batas modal dasar. Ketemu nggak? Di nomor 2 tuh. Penambahan modal ditempuh di dalam batas modal dasar. Pasal 42 ayat 2 UU PT. Dia lagi lihat UU PT-nya ya? Iya, Bu. Yang 1/2. Ya. Santo coba screenshot sekarang, Santo. Di angka 28 ya hari ini ya? Absennya coba. Sudah, Bu. Udah ya? Udah ada screenshot ya? Sudah, Bu. Makasih. Video udah ketemu belum? Udah, Bu. Iya. Nah, itu kan kalau kamu lihat di quorum RUPS, sebentar saya share ke teman-teman kamu juga deh. Quorum. Oke, ini ya. Ini yang nomor 2. Jadi kalau misalnya tadi kita masih pakai yang 65 nih. 65. Nah, 65 itu kan buat quorum-quorum RUPS di luar yang udah ditentuin. Yang udah ditentuin itu misalnya yang udah ditentukan dan persentasenya itu lebih dari yang sudah gini. Sebentar ya, biar nggak belibet gini. Jadi prinsipnya RUPS itu kalau udah ditentukan UU PT, ya quorumnya sesuai UU PT. Kalau belum ditentuin UU PT, pemegang saham itu bisa nentuin sendiri quorumnya berapa. Tapi pada pokoknya prinsipnya itu harus di atas 50% lebih. Lihatnya referensinya di mana? Pasal 82. Jadi kalau di UU PT itu nggak disebutin agendanya apa nih, yang kayak yang nomor 4, tindakan PT lainnya, prinsipnya itu quorum RUPS yang saya tentuin 65 itu harus 50 lebih. Sampai situ Vidya ngerti nggak? Ngerti, Bu. Iya, jadi kalau nggak ditentuin, patokannya nomor 4 tuh. Misalnya kalau perubahan anggaran dasar udah ditentuin 2/3, berarti di bawah 2/3 atau di bawah 66,67 nggak boleh. Nah, kalau ada tindakan PT yang belum tercantum di sini, quorumnya nggak ada di sini, berarti itu tentuin sendiri. Tapi batas minimumnya itu yang nomor 4, gitu Vidya. Nah, sekarang misalnya kan kamu tadi pemegang saham 67% ya? Megang saham 67%. Kalau misalnya gini, mau ngambil tindakan misalnya buka anak perusahaan di provinsi lain, atau buka cabang misalnya di wilayah lain, terus misalnya itu dipersyaratkan harus RUPS. Nah, dipersyaratkan harus RUPS, terus RUPS-nya itu misalnya tidak termasuk yang di pasal selanjutnya tuh, yang tidak termasuk di pasal yang bawahnya. Saya lupa di pasal berapa sih itu yang bawahnya ya. Nah, nanti di situ Raffles itu berarti dia bisa mengendalikan, jadi gini, dia bisa nyelenggarain RUPS tanpa pemegang saham lainnya hadir. Dia paham nggak? Karena dia quorumnya 67, kalau quorumnya ditentuin 65, berarti kan cukup si Raffles aja hadir kan? Iya. Iya, berarti kan si orang Indonesianya nggak perlu hadir kan di situ? Oh, iya. Nah, kalau nggak perlu hadir berarti tandanya apa? Kalau dinegosiasi, pasti orang Indonesia nggak akan mau loh. Ini kan kita PT-nya bareng-bareng. Saya nggak mau nih 65. Kalau 65 Anda bisa melakukan tindakan perseroan
nanti di luar pengetahuan saya gitu. Di luar saya nggak bisa ikut, istilahnya saya nggak bisa ikut voting, saya nggak bisa ikut approve, saya nggak bisa ikut menyetujui dalam RUPS gitu. Jadi pakai logika seperti itu. Jadi menurutmu kira-kira si Indonesianya tuh bakalan mau terima nggak, atau ada kemudian pembatasan wewenang gitu loh Fedia. Jadi ngelihat kontrolnya seperti itu. Berarti kalau yang dicontoh Ibu tindakannya nggak ditentuin ya, Bu? Berarti kalau yang dicontoh, sebentar saya buka sampelnya ya. Sampel tuh di sini. Saya new share dulu. Udah kelihatan ya di screen ya Vidya ya? Vidya? Masih Finder, Bu. Iya. Masih apa? Masih Finder, Bu. Masih Finder. Oh ya, sorry. Sebentar. Tadi revisi, saya lihat cari di sini dulu nih. Ya, kelihatan Findernya. Sebentar. Tadi sampel. Saya tutup dulu deh. Ini tutup dulu. Kenapa nggak muncul ya? Sebentar. Finder. Udah kelihatan ya? Udah, Bu. Udah, oke. Di contoh saya, di sini kan selera Asia, yang punya Nyonya Izah ya. Nyonya Izah berapa? 45% ya. 5%. Berarti dia nggak mayoritas. PTSB yang mayoritas 45% ya. Terus di sini mana RUPS-nya? Itu, Bu. Ya. Dia di sini 60%. Paling sedikit 60%. Nah, ini makanya saya bilang kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, RUPS dapat secara sah diselenggarakan minimal 60%. Kemudian disetujui paling sedikit 60% dari yang hadir. Keputusan bukan dengan nah. Kalau yang nomor 5 itu udah jelas ya. Dia harus 80% hadir, 80% disetujui. Di luar yang nomor 5, di luar yang sudah ditentukan sama UPT, berarti quorumnya itu yang nomor 3. Paham nggak, Vidya? Oh, iya, Bu. Jadi di luar yang nomor 5 tuh, sama di luar yang emang udah ditentuin UPT secara spesifik, kalau ada misalnya tindakan-tindakan yang harus disetujui RUPS, berarti quorumnya yang nomor 3 tuh. Bukan yang nomor 5. Yang nomor 5 itu cuma sebatas yang ABCDE aja. Oh iya. Paham nggak kamu sampai situ? Jadi yang nomor 3 itu buat di luar yang nomor 5. Yang nomor 5 tuh terbatas yang buat yang nomor 5 aja quorumnya. Dapat 80% itu dari mana, Bu? 80% itu juga hasil negosiasi. Oh. Tapi perhatikan Undang-Undang Dasar. UPT. Kalau UPT kan, kalau kamu ingat di pasal 89, yang mayoritas super yang paling tinggi itu quorumnya 3/4 kan. Coba kamu lihat-lihat daftarnya deh. Yang kayak orang mau pilot, merger, akuisisi. Di pasal 89 itu 3/4 kan? Atau 75% kan? Berarti boleh nggak dia nentuin 80%? Boleh, karena UPT nentuin batas minimum. Di atasnya boleh.
Boleh. Gitu. Nah, itulah bagian dari negosiasi. Kalau kamu udah baca yang tadi itu PDF, nanti kita bahas bareng-bareng deh. Emang agak ngejelimet sih. Saya nggak bakalan ngeluarin itu sih di UTS kalian. By the way, nanti Iya, UTS-nya Bu. soalnya soalnya itu dosen masing-masing. Jadi kalian nggak bakalan sama kelas lain. Ya. Iya, Bu. Gitu. Ya, oke. Video udah dulu ya. Kita mau yang Iya, lain. Bu. Yang lain. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Yang tadi baru datang nanti japri aja sama Santo ya. Tadi di 4.15 tuh udah di screenshot sama Santo absennya. Jadi yang sekarang udah nambah lagi nih jadi 32. Yang baru-baru datang nanti japrinya japri Santo aja, jangan japri saya ya. Saya nanti ambil rekapnya ke Santo siapa aja yang terlambat ya. Oke. Sekarang kita mulai. Kemarin ada 3 jenis tiga jenis soal yang saya kasih ke kalian untuk jadi contoh penjelasan joint venture agreement. Nah, ini saya sebelum kita masuk ngelanjutin, ada beberapa klausul yang mau saya jelaskan ke kalian sebelum kita masuk ke negosiasi. Yang soal A, kita lihat punya saya Santo ya. Nih, new share. Punyanya Santo, tadi udah saya buka. Bentar, mungkin kita bukanya di Finder dulu aja, cari yang ininya. Cari yang Microsoft Word-nya lebih enak. New share, go statement. Oke. Irfan kelihatan nggak nih sekarang? Santo kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Bu. Oke, sip. Yang nanti ini saya jelasin yang bagian A, yang salahnya gimana-gimana. Nanti yang soalnya A boleh ikut nanya ya. Ini saya jelasin dulu. Kira-kira yang kalian salahnya gimana? Ini bukan kita mau mempermalukan Santo, Irfan, atau Oscar, tapi buat belajar bareng-bareng, jadi kalian tahu kesalahan drafting tuh di mana sih, mana yang harus diperbaiki. Nanti kalau ujian saya maunya kayak apa sih? Jadi gitu ya, sambil diperhatiin. Bentar. Oke. Ini soal yang A itu warehouse sama Tuan Rizal Syam. Perjanjian usaha patungan. Perjanjian usaha patungan ini harusnya U-nya kecil. U-nya kecil. Coba saya lihat di sampel yang saya kasih, gitu nggak? Sampel. Di sampel. Oh, di sampel saya hurufnya gede ya? Nggak apa-apa hurufnya gede, tapi ini sebenarnya hurufnya kecil, nggak apa-apa, nanti saya iniin. Jadi kalau belum didefinisiin, itu perjanjian ini hurufnya kecil, perjanjian usaha patungan. Nah, ini kalau kamu lihat, saya tuh pakai mode review. Biasanya kalau kalian yang udah kerja di law firm atau magang di law firm, biasanya kalian kalau nanti tektokan nge-review agreement atau nge-review dokumen, ada yang namanya pakai track changes ini review. Jadi nanti kelihatan siapa yang ngubah, di tanggal berapa, komennya apa, itu kelihatan di sini. Nah, ini tanggal 22 Februari 2020 oleh dan antara. Saya lupa nih nambahin kalian oleh dan antara. Satu, Warehousing Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Thailand yang beralamat. Nah, alamatnya jangan cuma di Bangkok, Thailand, tapi alamatnya itu alamat lengkap. Alamat lengkap di mana orang tuh kalau ngelihat alamat itu bisa langsung kirim surat di situ. Jadi yang detail alamatnya. Sampai jalannya di mana, saya gedungnya apa, nomor berapa, kafling berapa gitu, di mana, itu yang detail di situ. Dalam hal ini diwakili oleh Tuan Supacok Saracap dalam jabatannya sebagai Direktur Utama. Kemudian dasar wewenangnya disebutkan. Kalau kalian lihat di PowerPoint itu udah saya contohin pakai Certificate of Incorporation. Nggak apa-apa, ditulis aja itu Certificate of Incorporation, itu seperti kayak akta pendirian di
untuk di luar gitu ya. Terus kemudian tanggal 24 Januari 2018 disebutkan. Yang selanjutnya perjanjian ini disebut sebagai WH Inc. Ltd. Nah, ini kemudian di bold supaya jelas. Oh, ini disingkatnya sebagai WH Inc. Ltd. Dan Tuan Rizal Syam, warga negara Indonesia, nomor induk kependudukannya sekian-sekian, yang beralamat di... Nah, ini saya juga catatannya buat Santo, alamatnya kurang lengkap. Nomor rumah, blok rumah paling tidak, jika ada yang spesifik, sebagaimana KTP. Jadi detail tadi yang saya bilang, alamatnya itu dimasukkan detail. Ya, sebagaimana kita itu kalau melihat alamat itu kita bisa kirim ke situ, ya, itu. Terus disebut dalam perjanjian ini disebut sebagai Tuan Rizal. Kemudian WHI Ltd dan Tuan Rizal dalam perjanjian ini masing-masing disebut sebagai pihak dan secara bersama disebut sebagai para pihak. Nah, nanti berarti selanjutnya di perjanjian kalau ada yang nulis pihak, P-nya harus besar, P para pihak. Para pihak P-nya para pihaknya juga harus pakai huruf kapital karena udah didefinisiin di sini. Nah, ini kalau kalian bikin agreement itu kanan kirinya formattingnya harus diperhatiin kayak gini nih. Ini harus rata sama atasnya. Terus ujung-ujungnya ini kalian itu jangan pakai yang ini. Pakai yang ini justified. Jadi sininya rata enak gitu dilihatnya nih. Sebelah sininya di justified ya. Kemudian nah, ini kayak gini, ini nggak rata kan atas sama bawahnya, ini juga harus diratain. Biar enak ininya. Walaupun pada prakteknya, kalau kalian kerja di law firm besar, kalian tuh akan punya sekretaris. Tapi kalau kalian kerja di law firm yang mid, atau yang boutique law firm, itu semuanya harus kalian kerjain sendiri. Dan harus rapi. Jadi, orang yang mau nge-review pun, atasan kalian atau senior kalian tuh enak bacanya gitu, nggak ini. Ya, jadi harus rapih. Siapapun yang baca jadi enak. Itu mencerminkan kepribadian kalian juga, kalian rapi atau enggaknya. Kemudian di sini para pihak hendak melakukan usaha patungan yang bergerak dalam bidang pergudangan. Ini tadi Santo P-nya kasih besar, kemudian saya kasih huruf kecil. Karena di sini nggak ada definisi apa-apa, jadi nggak perlu dijadiin huruf besar di sini, langsung pergudangan. Di Republik Indonesia. Kemudian, para pihak hendak menyatakan ketentuan dan persyaratan yang mengatur kegiatan operasional perseroan. Para pihak menyetujui sebagai berikut. Tadinya M-nya besar. Kemudian coba jadi M-nya kecil. Hati-hati, kalau drafting perjanjian itu huruf besar, huruf kecil itu pengaruh. Kalau huruf besar, yang saya berulang-ulang bilang, berarti itu udah didefinisiin sebelumnya. Kayak gini, dia pakai para pihak, karena memang para pihaknya itu WHI sama Tuan Rizal, sudah didefinisikan di sini, nggak apa-apa. Ini para pihak, ujuk-ujuk kemudian M-nya besar, menyetujui. Harusnya hurufnya M-nya kecil, karena ini kan kalimat normal. Menyetujui sebagai berikut. Pasal 1, nama dan tempat kedudukan. Nah, ini disebutin, namanya udah betul. Kemudian di nomor 2, bahwa untuk membuka kantor cabang, atau kantor perwakilan harus persetujuan RUPS. RUPS sebelum-sebelumnya kita nggak pernah sebut RUPS kan di sini, makanya RUPS-nya dipanjangin dulu, persetujuan dari rapat umum pemegang saham dalam kurung RUPS. Nanti kalau ketemu lagi istilah RUPS di bawah, jadi nggak usah dipanjangin lagi RUPS. Dan jangan lupa kalau bikin dokumen itu dikasih halaman. Kalian nggak tahu kan kalau tiba-tiba kalian nanti bikin perjanjian terus tiba-tiba ada orang iseng tengahnya dicabut. Jadi kan kalian nggak tahu urutannya. Orang nggak ngerti ini di halaman berapa pun kalau kalian nge-review halaman berapa, halaman 1, halaman 2. Malah kadang orang detail sampai 1 garing dari berapa halaman, dari 20 halaman. Jadi nanti kalau ada yang miss ketika dicek kelihatan oh halaman segini nggak ada, halaman segini nggak ada gitu. Malah bahkan kalau udah selesai mau ditandatanganin, itu setiap halaman ditandatangan, diparaf sama para pihak di sebelah sininya. Kemudian, nah ini di pasal 2. Pasal 2 soal struktur modal dan kepemilikan perseroan. Ini yang tadi saya bilang modalnya masukin yang sudah ada informasinya. Ini 80M, 80.000 saham. Nih tadi saya delete S-nya, Tanto masukin S-nya besar. Nah ini S-nya kecil. Hati-hati, yang teliti, jangan buru-buru.
and teliti. Ini S-nya kecil ya. Ini kalian masih belajar, nggak apa-apa, masih salah-salah lagi. Tapi kalau udah kerja, kalian bisa dinilai nggak profesional, bisa jadi penilaian kalian, ini orang nggak kurang teliti. Karena kita kurang teliti bikin perjanjian, nanti klien bisa dispute kan jadi tanggung jawab kita juga gitu ya. Kemudian ini, dari modal dasar M-nya, ini kemudian tadi Santo M-nya kecil, M-nya jadi besar, ini saya jadiin M-nya kecil. Nah, terus kemudian 3, adapun para pendiri untuk pertama kalinya akan mengambil bagian dan menyetor penuh uang tunai melalui kas perseroan dengan rincian sebagai berikut. Ini WH Inc, jumlahnya segini 45, Tuan Riza 22, jumlahnya 55. Ini udah sesuai dengan yang ada di tambahan informasi soalnya ya. Oke, kemudian ini tadi saya ada, ini kurang teliti, ada yang saya hapus nih, deleted Y di sini. Terus ada lagi, oke, peraturan perundang-undangan berlaku Indonesia, P-nya nggak perlu besar, P-nya kecil aja. Sini. Anggaran dasar sebenarnya huruf kecil juga nggak apa-apa, tapi huruf besar juga nggak masalah di sini. Pasti yang dimaksud anggaran dasar itu anggaran dasarnya perseroan. Masa jabatan direksi tadinya J-nya besar, nih saya ubah jadi J-nya kecil. 4 tahun nggak masalah, masih standar. Direksi terdiri dari 3 anggota, terdiri dari 1 direktur utama, 1 direktur operasional, 1 direktur keuangan. Ini nggak masalah di detailin, spesifikin begini nggak apa-apa, tapi secara umum misalnya 1 direktur utama, 2 anggota direktur, itu juga nggak masalah. Anggota direksi diangkat oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut. Direktur utama dan 1 orang direktur keuangan diangkat dari calon anggota direksi yang direkomendasikan oleh Tuan Rizal. Operasional diangkat dari calon anggota, nah ini huruf kapital nih. Nah, enaknya kalau kalian pakai review itu ketahuan yang dihapus apa. Jadi kelihatan format yang dihapus mana, yang ditambah mana. Yang direkomendasikan oleh WA Inc. Nah, sekarang kita lihat. WH Inc 45, Tuan Rizal 55 pantas. Tuan Rizal itu mayoritas ya, makanya dia boleh pilih 2 nih. Direktur utama sama direktur keuangan. Direktur operasional WH Inc karena dia nggak mayoritas, dia minoritas, dia cuma 1 doang nih, cuma direktur operasional aja. Kemudian di pasal 5, nah ini yang jadi sesorotan saya. Tadinya Santo itu nulis ada komisaris independen, sama ada komite audit. Nah, komisaris independen kalau di PT PMA, PT Usaha Patungan begini, biasanya tuh komisaris independen jadi nggak ada komisaris independen. Komisaris yang ditaruh di PT PMA pasti mewakili kepentingannya pemegang saham untuk ngawasin perusahaan itu, pasti orangnya si pemegang saham itu gitu. Komisaris independen tuh biasanya ada di PT TBK karena ada kepentingan publik di situ, atau di BUMN itu biasanya ada komisaris independen. Tapi kalau di PT biasa tertutup yang kepentingannya hanya kepentingan pribadi aja, kepentingan privat, itu nggak ada komisaris independen. Terus kemudian istilah komite audit. Kalian bisa lihat di UU PT di pasal 121. Nah, ini saya kasih catatannya, pasal 121 dan penjelasannya. Jadi, komite audit itu bukan nama jabatan komisaris, kayak direktur kan misalnya ada direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, kemudian misalnya direktur sumber daya manusia, itu bisa seperti itu. Tapi kalau komisaris udah namanya komisaris, ada komisaris utama, terus tadi kalau di PT TBK sama BUMN itu ada komisaris independen. Nah, tapi udah segitu aja, nggak ada namanya komite audit, itu bukan jenis dari komisaris. Komite audit itu bawahannya komisaris. Jadi komisaris itu kan punya tugas pengawasan. Nah, komisaris itu bisa punya staff di bawah-bawahnya. Nah, itu yang ada yang namanya tadi komite audit, ada namanya nanti komite remunerasi. Kalian bisa lihat di penjelasan pasal 121 UPT. Jadi dia bukan jenis nama komisaris, tapi bawahannya atau stafnya komisaris. Dan itu sifatnya nggak wajib, itu sifatnya sukarela. Bukan suatu kewajiban bahwa komisaris itu punya komite audit. Itu sebenarnya untuk memudahkan pekerjaannya komisaris mengawasi
PT gitu ya. Kalau memang PT-nya udah skalanya memang sudah besar gitu, dia sampai emang punya komite audit, komite remunerasi. Biasanya di PT-PT TBK atau BUMN itu yang lengkap, komisaris tuh sampai punya komite audit, komite remunerasi. Nah, selanjutnya, terus yang nomor 4, oke, ini saya ganti tadi yang tadi saya bilang, Santo sempat nambahin ada komisaris utama sama komisaris independen. Ini saya ubah jadi komisaris biasa di sini. Oke, selanjutnya ini persentasenya nggak saya ubah. Ini persentasenya juga nggak saya ubah. Nah, ini tadi dia masukin musyawarah mufakat, M-nya besar, M-nya besar. Misalnya M-nya kecil aja, nggak ada kepentingan untuk M besar. Kalian mungkin pikir nih, Giska rese banget sih, itu ngoreksinya. Tapi emang benar, kalau kalian jadi lawyer yang emang ngelihat perjanjian, itu harus detail, nggak cuma pinter ngomong doang, tapi harus teliti, benar-benar teliti. Karena hak dan kewajibannya klien tuh tergantung dengan penelitian kalian juga. Seperti ini itu bisa mungkin sebenarnya nggak masalah, cuma masalah typo, bisa jadi dipermasalahkan juga, bisa dicari-cari. Apalagi kalau orang untuk litigasi itu segala macam alasan apapun itu bisa dicari untuk jadi alasan ngegugat gitu. Termasuk misalnya perbedaan definisi dalam perjanjian atau kemudian penafsiran yang seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar teliti. Kalau bisa jangan sampai ada celah. Jadi gini, kalian sebelum melindungi orang, kalian juga harus melindungi diri kalian sendiri, karena ada kemungkinan besar kalian juga dituntut sama klien kalian kalau kalian ceroboh kerjanya gitu. Jadi kalian harus ngelamatin diri kalian juga dengan apa ya? Dengan teliti. Kalian teliti kerjanya, jangan sampai miss gitu. Jangan sampai hal-hal typo, kemudian yang huruf besar huruf kecil gini jangan sampai salah. Dan ini kalian kerjanya kelihatan tidak profesional kalau kayak gini. Kemudian dituker perjanjiannya, kalian tektokan sama lawyer lain, terus kemudian dilihat, duh ini nggak rapi amat ini lawyer kerjaannya. Kalian bisa dikomentarin seperti itu, gitu ya. Terus ini 2, ini dia Bani benar di Jakarta. Nah terus ini. Nah cara bikin tanda tangan nih. Nah, ini tadi mungkin si Santo bikinnya copy paste ya, dari mana gitu. Nah, cara bikinnya saya kasih tahu, kalian insert table, bikin table 2, terus dimasukin seperti ini namanya, ini saya salin, terus habis itu kalau mau bagus, ini tablenya itu tinggal diilangin aja, ini di blok, ini pencet yang ini, terus tinggal no border, dah tuh. Jadinya cakep kan seperti ini, nggak perlu sampai seperti ini. Atau kalau kalian nggak kotakin, karena dia akan jalan kemana-mana, kanan kirinya akan nggak rapi. Caranya seperti itu. Itu ya. Oke, yang sampai sini yang A. Yang A ada yang mau tanya nggak? Yang A dulu deh. Yang dapat A ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak kita lanjut ke yang B nih. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, ya, boleh. Siapa? David, Santo, Bu. David. Hah? Oh iya, David, kamu David. Ya, Bu. Tadi yang bikin tempat untuk tanda tangannya gimana, Bu? Bikin tanda tangannya gini nih ya. Sebentar. Ini sebenarnya ilmu-ilmu praktis sebentar ya. Nih, di table. Bentar ya, Ibnu ya. Tunggu giliran sama David. Gini aja nih, David. Nah, tuh kan. Terus habis itu tinggal kamu, misalnya ini di copy ya, namanya di sini. Tuh, warehouse. Terus ini si Supacok Saracat, taruh di sini. Ini jabatannya direktur utama di sini. Terus ini Rizal Syam. Oke, ini tinggal ditengahin semua. Tengahin, ini dikasih space. Buat tanda tangannya, ini pakai underline. Oh iya, Bu. Iya, ini taruh. Oke. Ini juga underline. Nah, setelah jadi gini, baru kalian ilangin deh nih. Biar nggak ini, biar rapi. Oh, rapi kan? David, oh iya, Bu. Oke, Bu.
Oke. Paham, Bu. Kasih, Bu. Ibnu, iya. Ibnu, kenapa, Nu? Bu, saya kan Iya. nambahin itu, Bu. Wakil komisaris itu benar atau salah? Ya, kan ada komisaris utama, saya nambahin lagi komisaris wakil komisaris. Nggak apa-apa, itu cuma masalah struktur aja, nggak masalah. Oh, nggak apa-apa, Bu ya. Oke. Oke, ada Kasih, Bu. pertanyaan lain nggak? Jadi nanti kemungkinan kalian tuh UTS-nya kemungkinan besar sih drafting seperti ini. Drafting seperti ini, tapi nanti saya kasih waktu ya. Kasih waktunya kan kalian 90 menit ya. 90 menit, 90 menit. Kemungkinan drafting perjanjian seperti ini soalnya sama kayaknya semuanya. Cuma nanti tadi saya bilang ada ujian lisannya. Saya mau ngecek kalian sebenarnya paham apa enggak itu. Jadi 70-30 proporsinya ya. Jadi kalian kalau nggak ada yang paham nanti langsung tanya saya aja ya. Karena kita kan mau ujian minggu depan. Oke, yang A paham ya. Kita pindah ke yang B ya. Kita lihat jenis-jenis kesalahannya yang lain lagi ya. Oke, ini punya Santo. Ini saya save dulu. Halo. Iya, Bu. Halo. Udah masuk Bu. lagi ya? Tadi sempat hilang ya? Sorry. Iya, Bu. Oke, saya cari yang punyanya. Bentar. Punyanya Irfan. Yang B. Sebentar, punyanya Irfan yang B yang ini. Oke, perjanjian. New share. Perjanjian share. Oke. Udah kelihatan belum, Van? Sudah, Bu. Oke ya, kita mulai sekarang yang soal B. Saya gedein dulu. Oke, yang soal B. Perjanjian tadi P-nya masih kecil, si Irfan. Jadi saya ganti P-nya besar. Oleh dan antara. Ini saya lupa tambahin di contohnya. Kemudian Jalan Saigon, Kota Ho Chi Minh, ini saya juga minta dilengkapi. Tadi yang saya bilang, nomornya, nomor berapa, di gedung apa, itu dilengkapi. Kemudian ini tadinya dia masukin direktur yang berhak mewakili perusahaan dan menandatangani perjanjian. Ini saya ganti dasar wewenangnya. Dokumentasi wewenangnya apa? Berdasarkan Certificate of Incorporation. Kemudian dan itu hurufnya kecil harusnya. Ini bentuknya harusnya titik, koma. Oke, PT Antara Travel. Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian sekian yang dibuat di hadapan notar sekian setelah disetujui Menteri Hukum dan HAM yang berkantor di Jalan Puri Indah Kembangan Utara. Ini juga dilengkapi di nomor berapa, paling nggak di nomor berapa deh kalau nggak di gedung alamatnya. Kemudian yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Harli dalam jabatannya sebagai Head of Finance Division berdasarkan surat kuasa. Ini udah benar ya. Kalau nggak salah, Irfan tuh dapat gilirannya dia yang kuasa direksi ya, bukan yang apa? Ya, bukan betul. yang direksi ya. Itu Ya, udah Bu. betul. Oke, yang selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut PTAT. Kemudian Beckett dan PTAT dalam perjanjian ini masing-masing disebut sebagai, nah ini typo nih, sebagai pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Nah, para pihak, nah ini lagi. Ini P-nya kecil nih, kalian harus perhatiin, ini harus P-nya harus besar. Nah, karena udah didefinisiin. Para pihak hendak melakukan usaha yang bergerak dalam bidang biro perjalanan wisata di Republik Indonesia.
Kemudian, ini tadi P-nya kecil udah saya. Ini sudah didefinisikan gunakan huruf besar. Para pihak menyetujui sebagai berikut. Nah, ini PT Gembira Travel. Ini strukturnya udah benar. Kemudian Beckett dia punya 70%, PTAT punya 30%. Ya. Terus ini peralihan atas saham. Nah, ini. Ini ada catatannya apa? Nah, ini harus dibuat dengan informasi yang telah disediakan jumlah anggota direksi 3 orang. Tadi dimasukin di sini 2. Nah, sedangkan informasinya adalah harusnya 3. Jadi kalian kalau di soal memang sudah dikasih informasinya berapa, dimasukkan informasinya. Kalau nggak ada, baru kalian ngarang bebas gitu ya. Instruksinya seperti itu. Jadi ini saya kasih 3 anggota, 1 dirut, 2 direktur. Anggota direksi diangkat oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut. Direktur utama dan 1 direktur oleh Beckett, kemudian 1 direkturnya oleh PTAT. Kemudian yang ini sama, catatan saya harus dibuat, sebentar ini tampilannya biar enak. Ini markup, formattingnya saya hilangin. Nah, jadi tinggal komennya ya. Ini juga harus disesuaikan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris. Nah, ini. Saya sebut 2 di sini, Irfan sebut 2, ini harusnya 3. Nah, 3 ya. Terdiri dari 1 komisaris utama dan misalnya di sini 2. Ini dispasiin. 2 komisaris. Sama yang ini juga harusnya disesuaikan. Komisaris sama dan 1 komisaris, ini 1 komisaris. Nah, RUPS ini. Ya. Ini saya kasih catatan aja. Saham dia kan 65 nih, tetap 65, saya kasih catatan. Saham Beckett 70%, quorum RUPS 65%. Ini berpotensi menimbulkan pengendalian mutlak dari Beckett. Beckett dapat menyelenggarakan RUPS sendiri tanpa kehadiran PTAT. Kemungkinan besar PTAT tidak akan setuju dengan quorum seperti ini. Ini saya kasih catatan aja. Jadi yang tadi saya sempat jelasin ke Vidya, jadi harus dilihat tuh logikanya. Kayak tadi dia mungkin dapat yang Raffles 67. Di contoh saya 60. Sama kalau misalnya nggak dia ubah, berarti ya udah. Berarti emang si orang Indonesianya menyerahkan kepada asingnya. Berarti nanti kalau ada tindakan-tindakan perseroan, nggak perlu tuh apa tanda tangannya atau persetujuannya si orang Indonesia, cukup asingnya aja. Sama kayak Beckett ini. Kalau misalnya di 65%, berarti konsekuensinya Beckett itu bisa nyelenggarain RUPS sendiri, dia bisa bikin rapat, dia menyetujui sendiri, kan dia udah memenuhi quorum gitu. Tapi yang nomor 3 itu adalah untuk hal-hal yang di luar sudah ditentukan di nomor 5, sama yang sudah ditentukan oleh UUPT. Nah, inilah yang jadi bahan negosiasi. Biasanya yang jadi alat tuh tadi jumlah direksi sama komisaris, kemudian quorum RUPS, itu yang jadi bahan negosiasi. Kalau kalian udah sempat baca di bahan yang tadi saya kasih sebelum kelas mulai, itu nanti coba kita baca bareng-bareng. Itu ada contoh soal di tahun-tahun yang lalu UTS, itu ada yang seperti itu. Tapi kayaknya untuk kali ini negosiasi nggak akan saya keluarin. Kemungkinan besar pokoknya UTS kalian adalah drafting klausul. Jadi kalau kalian drafting klausul GVA, jadi kalau kalian ada yang nggak paham, mendingan kalian tanya sama saya ya. Oke, kita lanjutin ya. Kemudian, nah ini juga kurang teliti. Kalau soalnya yang B itu kan sudah ditentukan dia siap, bukan bani. Jadi berarti harus siap di sini. Jangan bani, itu ya. Nah, terus ini udah benar, Beckett Travel Agency, kemudian PT Antara Travel, kuasa direksi. Nah, udah benar nih, ini kuasa direksi udah bagus. Oke, nah sekarang saya buka pertanyaan untuk yang soal B. Ada yang mau tanya nggak yang soal B? Raise hand. Denisa mau tanya? Iya Bu, saya cuma mau Iya, kenapa? Kenapa, Den? Halo? Masih di mute ya? Denisa? Halo Bu.
Ya, gimana? Kamu nanya apa? Iya, yang Ibu ngasih informasi itu saya pikir cuma sekedar informasi, bukan Ibu nyuruh gitu loh. Oh, gitu. Jadi kamu Jadi modal dasar saya tuh nggak sesuai sama yang di dalam table itu, Bu. Tapi yang lainnya udah sesuai undang-undang sih, Bu. Oh, oke. Ya udah coba ntar kita omongin nanti ya. Ada yang kayak gitu juga nggak? Ntar saya lihat persentasenya berapa orang yang kayak gitu ya. Ada yang lain selain Denisa? Ada yang mau komen lagi? Atau mau tanya? Denisa bisa diturunin tangannya, nggak apa-apa, udah selesai. Ntar kita omongin nanti. Udah kita lihat yang C ya, yang punya Oscar ya. Coba. Kita lihat yang C yang punya Oscar. Sebentar. Finder. Oscar nih. Oke. Coba Oscar mic-nya dinyalain. Oscar udah bisa ngeliat reviewan saya. Oscar ada? Iya, Bu. Iya. Ada, Bu. Iya. Kamu kelihatan nggak di layar saya? Reviewan saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Bentar. Saya hilangin formattingnya dulu biar enak ngelihatnya. Ini markup-nya yang formatting saya hilangin dulu. Nah, jadi tinggal komen-komen aja sama yang di delete. Oke, perjanjian usaha patungan dibuat pada tanggal sekian. Ini oleh dan antara. Saya lupa nyontohinnya. Ini U-nya bisa besar, bisa kecil. Rafflesia GmbH. Ini kamu bold ya, biar ketahuan pihaknya siapa. Oh iya, sama satu lagi. Tadi ada di tempatnya si Santo, saya lupa bilang. PT itu nggak pakai titik ya. Ada sih orang yang beberapa pakai titik, tapi kalau kalian lihat yang bakunya itu PT jangan pakai titik seperti ini. Ya, PT aja begini. Ya. Tuh. Iya, Bu. Rafflesia GmbH di Jerman udah pakai Certificate of Incorporation dalam jabatannya sebagai direksi. Ini jadi gini, saya jelasin lagi saya ada catatannya di bawah. Jadi apa sih bedanya istilah direksi, direktur utama sama direktur gitu ya. Jadi direksi itu sebutan seperti dewan komisaris. Jadi majelisnya gitu loh. Dewan direksinya itu namanya direksi. Jadi direksi itu terdiri dari direktur utama, direktur keuangan, misalnya direktur operasional. Tapi nanti kalau misalnya dia mewakili untuk tanda tangan dalam jabatannya sebagai direktur, bukan dalam jabatannya sebagai direksi, gitu ya. Jadi ini dalam jabatannya sebagai misalnya direktur. Entah dia direktur keuangan atau misalnya kemudian direktur utama. Kita sebut di sini direktur utama, ya. Jadi jangan dalam jabatannya sebagai direksi. Dalam jabatan atau dalam kapasitasnya sebagai direktur utama gitu ya. Kemudian PT Sehat Farmasi. Nah, ini dan ya huruf kecil. PT Sehat Farmasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, akta sekian, notaris sekian, disetujui oleh tanggal sekian. Berkantor Bendara Kuningan. Nah, ini saya ada catatannya, terus alamat yang lengkap sama seperti tadi ya. Alamatnya lengkap yang orang tuh bisa kalau kirim surat tuh nyampe ke situ gitu intinya. Terus dalam hal ini diwakili oleh bla 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 dalam jabatannya sebagai jangan direksi utama tapi direktur utama tadi yang seperti yang saya jelaskan ya. Jadi direktur utama. Oke, PRF, PTSR, para pihak. Nah, ini tadi pabrik obat. Saya ubah jadi industri farmasi obat jadi sesuai dengan istilah di Perpres 44. Biar lebih ini, biar lebih formal. Nah, kemudian Oscar lupa masukin kata-kata ini. Para pihak menyetujui sebagai berikut. Jangan ujuk-ujuk masuk pasal 1. Pasal 1 nggak ada sambungannya di sini apaan. Ini kan pendahuluan nih cerita, background-nya apa. Terus kok tiba-tiba ada pasal 1. Nah, harus ditulis di sini. Para pihak menyetujui sebagai berikut. Pasal 1. Nah, tadi 6 perseroannya cuma PT Gerak Sehat. Saya tambahin farmasi. Karena kurang mencerminkan. Ini sebenarnya PT apa sih? Jual obat, apa jual
suplemen apa jual apa. Makanya saya tambahin Gerak Sehat Farmasi di sini. Terus, nah ini lagi. Ini sebenarnya soal formatting nih. Kamu kurang teliti, ini tuh nggak seragam. Kamu semua satunya pakai titik, ini satunya nggak pakai titik. Jadi nggak bagus. Kalau perjanjian satunya pasti either pakai titik atau dia pakai tanda kurung tapi yang kebuka satu gitu misalnya. Atau yang buka dua gitu. Jadi kelihatannya nggak rapi. Tuh kurang seragam. Nggak rapi formattingnya ya. Terus nah ini, saya catat di sini, numbering harus menggunakan titik, perhatikan keseragaman drafting. Terus ini modal dasar 50%, udah sesuai, terus dia 67 RFS, PTSF-nya 33. Oke, ini nggak ada masalah. 4 tahun, 4 anggota, nah ini, tadi 2, ini di sini 1. Catatan saya yang teliti, angka dan ejaan dalam kurung tidak sinkron, karena ditulisnya di sini angka 2, di sini dalamnya ya. Terus, nah ini lagi. Pemegang saham Malaysia punya catatan di sini. Di sini kan ditulis direktur utama sama 1 orang direktur dipilih PTSF. Catatan saya, pemegang saham mayoritas biasanya berhak memilih direktur utama karena kebijakan perusahaan dijalankan oleh direktur utama sebagai pemimpin perusahaan dan pemimpin sebagai pemimpin perusahaan dan maksudnya dia jadi koordinator atau pemimpin direktur lainnya. Itu. Jadi di sini biasanya sih direktur utama tuh dicaloninnya sama RFS instead of PTSF gitu. Ini saya kasih catatan aja sih di sini. Terus kemudian si wakil direktur tadi kan ada 4 orang. Nah ini kamu cuma 3 orang nih, 1, 2, 3, 1 lagi kemana? Nah ini harus lebih teliti di sebelah sininya, ya. Terus Dewan Komisaris Perseroan 4 anggota terdiri dari 1 komisaris utama dan 3 komisaris. Ini tadinya nggak ada langsung 3 komisaris, nggak ada tulisannya. Kemudian yang teliti, saya lagi catatannya nih, ya, buat semuanya. Kemudian 1 lagi jumlah anggota Dewan Komisaris ada 4 orang. Jadi kalian mau ngerjain tugas, mau ngerjain dokumen apapun, apalagi dokumen hukum, itu harus yang teliti, harus dicek berulang-ulang. Kalau perlu pinjem mata temennya untuk ngeliat ini udah benar belum, udah sinkron belum. Sama kalau kalian nanti kerja, bikin dokumen apa, itu apalagi kalau teman-teman yang kerja di law firm, itu kalau bikin dokumen pasti minta dibaca atau dilihat sama temennya yang belum pernah ngelihat dokumen itu gitu. Jadi untuk ngelihat kita bener nggak, kalau kita yang bikin sih kita baca 10 kali kita ngerasa udah bener-bener aja nggak ada yang salah karena kita udah berulang-ulang baca itu dokumen gitu, udah sakit kali matanya ngeliatin itu, ngerasanya nggak ada yang salah. Makanya butuh temen yang buat baca ini udah bener. Sama kalian ngerjain skripsi deh, kalian tuh sebenarnya butuh temen untuk ngelihat, ngebaca sebenarnya dari perspektif orang bisa baca nggak. Kalau orang yang awam aja nggak bisa ngerti baca, apalagi dosen kalian sih juga nggak bisa baca gitu hasil penelitian kalian. Pasal 6, rapat umum pemegang saham, nah ini di 68. Ini nomor 3, pasti, ini kan dia 67. Oscar nih maksudnya biar RFS nggak sendirian ya, dia tetap melibatkan PTSF ya? Iya, Bu. Ya, 68. Ini udah bener nih, 68. 68, terus abis itu ini 70, nggak masalah. Terus pilihan hukum penyelesaian sengketa. Nah, ini lagi saya mau tanya kamu. Oscar, kamu kenapa ini yang tanda tangan PT Gerak Sehat? Coba saya tanya. Kamu bingung apa gimana? Kan PT Gerak Sehat tuh yang didirikan. Agak bingung, Bu, sorry. Apa? Kamu bingung? Agak bingung saya, iya. Oh ya, jadi gini. Kalau GVA, pokoknya itu adalah perjanjian antara pendiri perusahaan. Jadi perusahaannya itu belum lahir. Karena GVA itu prosesnya sebelum akta pendirian. Sampai situ kamu paham nggak, Oscar? Ya, paham, Bu. Iya, jadi GVA itu nggak mungkin si PT yang didirikan yang tanda tangan. Itu nggak mungkin. Jadi yang tanda tangan, kalau perjanjian pasti yang disebutin namanya di atas. Yang tadi di bagian komparisi kan cuma ada 2 tuh, PTSF sama si RFS. Jadi pasti yang tanda tangan udah cuma 2 itu aja. Oke, ya, Bu. Gitu. Nanti kalau kita belajar perjanjian jual beli saham, baru tuh ada tanda tangan penjual, ada tanda tangan pembeli, sama yang ketiga itu ada tanda tangan perseroan yang sahamnya diperjualbelikan. Kenapa? Karena nanti direksinya punya kewajiban untuk nyatetin di DPS, makanya harus jadi pihak tuh perusahaan yang dibeli sahamnya, bukan cuma penjual sama pembeli doang yang jadi para pihaknya yang dikomparisinya gitu.
Oke, Oscar, terima kasih. Ada Oke, Bu, pertanyaan? ya. Enggak, udah, Bu. Udah, enggak yang lain, bukan kamu. Oh, Teman-teman yang lain yang ngerjain yang C ada pertanyaan nggak? Kira-kira ngerjainnya seperti itu. Jadi harus ada dasar wewenangnya. Tadi yang banyak salah tuh alamatnya kurang lengkap. Terus apa lagi? Bu, Ya, siapa maaf tuh? Bu, izin nanya, Ulfa Bu. Ya, gimana Pak? Ini kan tadi di apa yang di informasi para pihak di situ untuk PT Sehat Farmasi pakai akta Bu. Itu untuk setiap PT itu apakah wajib menggunakan kayak menjelaskan aktanya juga atau enggak wajib Bu, bisa Oke, langsung jadi aja gini. Kalau PT itu biasanya PTSF sih, kalau PT ini kalau bentuknya PT, alternatifnya ada dua, Ulfa. Jadi bisa akta pendirian seperti ini, atau dia nggak disebutin akta pendirian, yang disebutin adalah akta pengangkatan dia sebagai direktur. Saya ganti dulu ke ininya joint venture sebentar di bagian komparisi. Ini Ulfa. Ini salah satu contohnya nih, yang nomor 1, PT Prima Indah. Kamu bisa baca? Kebaca kan di Fatma ya? Iya Bu. Ya, nah formatnya itu kalau nggak kayak tadi yang punya Oscar, itu yang seperti ini. Jadi Iya. aktanya itu wewenang pengangkatannya dia sebagai direktur. Karena jadi gini, dia tuh diangkat direktur bisa 2. 1 di akta pendiriannya emang udah ada pengangkatan langsung direktur. Biasanya kalau akta pendirian PT itu langsung ngangkat direktur sama komisarisnya juga sekalian di akta pendiriannya. Atau kalau dia udah berjalan ada akta pendirian terus dia rubah direksi komisaris tuh ada akta-akta selanjutnya. Nah, kalau yang nomor 1 nih PT Prima Indah berarti asumsinya direkturnya ini udah pernah ganti, makanya kemudian dasar wewenangnya itu disebutkan dia sebagai direktur itu berdasarkan akta nomor berapa gitu. Paham nggak, Pak? Ya, jadi pilihan ya. Jadi pilihan seperti itu. Kayak yang nomor 2 juga itu kalau kamu lihat kan PT Jaya Mandiri itu disebutin tuh akta pendiriannya nomor berapa gitu kan. Terus habis itu bawahnya tapi dia pakai POA, pakai surat kuasa gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi Bu. Iya, gimana Pak? Itu yang di pasal 4 yang di perjanjian tadi Bu. Di pasal 4 yang tentang direksi perseroan di angka 4 huruf A. Di situ ada tipe atau emang harus seperti itu? Tunggu, yang punyanya Oscar? Iya, yang bagian C. Ini yang tugas Tekno 5 udah kelihatan lagi ya, Pak ya? Belum, Bu. Belum. Masih itu Finder PPT. Ya? Iya, masih PPT. PPT. Iya, sebentar, saya ganti dulu. Tadi ini share dulu. Ini udah kelihatan belum, Pak? Iya, Bu. Udah. Di situ di angka 4 huruf A-nya Bu, itu kan direktur utama dan 1. Tapi dalam kurung itu orang bukan huruf dari iya. Atau ini typo, benar. Ini typo. Jadi kalian tuh kalau apa ya? Ulfa ada pertanyaan lagi nggak? Udah Bu. Makasih Bu. Udah. Sama-sama, boleh di-mute. Oke, jadi kalian tuh kalau ngerjain soal atau ngeliat sesuatu, itu kalian jangan kayak, karena kan kalian udah tingkatnya udah mahasiswa ya, berpikir gitu, ini kira-kira bener apa enggak ya, jangan diikutin plek-plek gitu loh, jangan diikutin tanpa kalian mikir. Sama aja deh kalau kalian nyontek ternyata soalnya beda gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi mikir juga ini bener nggak ya, kayak tadi usahanya itu typo apa emang sengaja, yang kayak gitu loh. Jadi harus kritis gitu ngelihat dokumen atau ngelihat apa tuh harus kritis seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kita lanjut sedikit ke GVA baru ke negosiasi. Nggak ada? Oke, kita lanjut ke GVA. Kemarin ada 2 pasal yang klausul yang saya mau jelasin ke kalian. Bentar.
Oke, pertama gini. Jadi kalau di drafting perjanjian itu ada yang dikenal namanya boilerplates. Boilerplate itu apa sih? Boilerplate itu klausul-klausul yang standar yang biasanya ada di satu perjanjian. Ini coba saya tulisannya gini. Boilerplates. Nah ini. Itu tuh istilah untuk pasal-pasal standar yang biasanya ada di satu perjanjian. Misalnya, nih, yang 15, kerahasiaan atau confidentiality. Itu intinya bahwa para pihak yang di dalam perjanjian itu tidak boleh mendisclose atau tidak boleh menyiarkan atau memberitahu isi perjanjian itu kepada pihak lain, kecuali misalnya memang informasinya sudah jadi publik, atau yang kedua kemudian informasinya itu diminta untuk keperluan hukum, misalnya untuk pengadilan atau untuk penyidikan atau untuk memang laporan ke institusi pemerintah memang yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Itu kerahasiaan. Keadaan kahar atau force majeure itu biasanya juga boilerplate, biasanya ada. Kemudian keseluruhan perjanjian yang 18 entire agreement, itu isinya apa sih? Isinya kan kalau kalian bikin perjanjian nih, kalian pasti ada cakap-cakapnya dulu nih sama orang, ada korespondensinya dulu, ada draft-draftnya dulu, ada kesepakatan lisan. Nah, nanti kalau udah dituliskan di dalam perjanjian, itu ditulis di situ bahwa kesepakatan lisan atau kesepakatan via email yang terdahulu ketika mendiskusikan perjanjian itu jadi sudah dirangkum dalam perjanjian yang ditandatangani ini. Jadi yang berlaku tuh cuma perjanjian ini aja. Perjanjian kesepakatan lisan yang terjadi pada saat negosiasi itu nggak mengikat para pihak. Jadi cuma ini aja, entire agreement, keseluruhan perjanjian. Gunanya untuk apa? Untuk kepastian hukum, bahwa para pihak tuh ya berpegangnya pada perjanjian yang ditandatangani, bukan kertas kerja, bukan email-email atau korespondensi yang dilakukan selama negosiasi perjanjian. Kemudian pilihan hukum atau choice of law. Ini juga pilihan hukumnya tunduk ke hukum mana. Kemudian penyelesaian sengketa. Nah, bahasa yang mengatur ini kalau perjanjiannya bilingual. Kalau GVA sama pihak asing itu biasanya bilingual. Terus ada perubahan terhadap perjanjian atau amendment. Ini juga biasanya ada di dalam perjanjian. Nah, yang mau saya jelaskan ke kalian itu soal pengakhiran perjanjian. Sebentar ya. Buat pengetahuan kalian, pengakhiran perjanjian. Oke, pengakhiran perjanjian. Jadi, di Indonesia itu udah umum bahwa rata-rata semua perjanjian itu mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata. Intinya apa sih kalau kalian baca di 1266 KUH Perdata, kenapa dikesampingkan oleh para pihak? Supaya kalau mereka mau mengakhiri atau terminate perjanjian, itu nggak perlu mengajukan pembatalan kepada hakim. Para pihak setuju untuk mengakhiri perjanjian itu, tidak perlu pembatalan ke hakim, dia bisa mengakhiri tuh perjanjian itu. Makanya kemudian pasal 1266 KUH Perdata, nanti kalau kalian praktek atau kalian baca perjanjian, biasanya itu dikesampingkan oleh para pihak. Ya, biasanya 1266 dan 1267 atau 1266 aja. Oke, selanjutnya itu selanjutnya adalah bahasa yang mengatur atau governing language. Jadi di tahun 2009 itu ada Undang-Undang Nomor 24 2009 yang diterbitkan. Nah, waktu itu di undang-undang itu disebutkan bahwa kalau misalnya kemudian perjanjian, kalian bisa baca melibatkan pihak Indonesia, ada pihak Indonesianya dan pihak asing, itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian Kemudian kalau ada pihak asing bisa juga ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, waktu undang-undang ini keluar, itu semua perjanjian waktu itu di Indonesia rata-rata zaman itu tuh GVA itu semuanya pakai bahasa
Inggris aja, nggak ada bahasa Indonesianya. Termasuk loan agreement, pada waktu itu saya lagi kerja di Citibank, itu semuanya tadinya bahasa Inggris aja, nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi waktu itu pas undang-undang itu muncul, kemudian ada kasus, kalian bisa cari ya, di Jakarta Barat, itu satu perjanjian dibatalkan, kemudian karena tidak ada bahasa Indonesianya. Nah, makanya law firm itu pada saat itu dan orang-orang itu semuanya membuat semua perjanjian itu versi bilingual, 2 bahasa, karena melibatkan pihak Indonesia. Nah, terus kemarin di tahun 2019, sekitar bulan September atau Oktober, kalian bisa cari PP-nya, itu ada PP pelaksanaan soal Undang-Undang 24 2009 ini mengenai penggunaan bahasa. Kalau dulu sebelum ada PP itu, penafsirannya secara penafsiran secara konvensional, kalau ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, terus kemudian terjadi perbedaan penafsiran, yang digunakan itu orang kalau mau cari aman konvensional bahasa Indonesia. Tapi ada juga beberapa perjanjian yang bilang, jadi selama kemudian tidak konflik atau kemudian memang bahasa Indonesia dibutuhkan, baru nanti yang berlaku bahasa Indonesia, tapi selama tidak ada perselisihan, yang berlaku tetap yang bahasa Inggris. Ada yang ngakalin seperti itu. Nah, PP yang baru, saya belum baca terlalu detail, tapi setahu saya itu membuka ruang untuk bahasa asing itu menjadi bahasa yang mengatur ketika kemudian ada perbedaan penafsiran. Kalian mungkin bisa baca, kalian bisa browsing juga PP soal penggunaan bahasa di dalam perjanjian atau dokumen hukum, itu kalian bisa cari. Nah, itu ada perdebatan, tapi yang pasti di Undang-Undang 24 2009 sebelum ada PP itu terjemahannya bahwa bahasa Indonesia itu yang digunakan sebagai acuan ketika kemudian terjadi perbedaan penafsiran di perjanjian, gitu ya. Udah, itu klausul dari GVA. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum kita pindah ke negosiasi. Ada pertanyaan? Ada? Oke, kita pindah ke negosiasi ya. Sabar ya, masih 5:17. Negosiasi kita ini aja kok, cepet. Ini bukan sih, lanjut. Reminder dulu deh. Oke, jadi negosiasi ini harusnya adalah materi paling awal yang diajarkan di dalam pelajaran teknik negosiasi dan perancangan kontrak. Cuma karena substansinya kalian belum belajar PT, belum belajar undang-undang investasi, belum belajar GVA, makanya kemudian ini saya putar terakhir. Karena ini sebenarnya ilmunya ilmu alat, bukan ilmu substansi, gitu ya. Oke, sebelum buat perjanjian, pasti orang melakukan negosiasi. Ini saya ngasih penjelasan yang brief aja supaya kalian bisa lebih pahamnya penjelasannya biar lebih sederhana agar kalian lebih paham ya. Jadi, kenapa sih orang negosiasi? Pasti satu, untuk nyelesain permasalahan. Pasti permasalahannya apakah itu kemudian dia mau bikin GVA, mau bikin perjanjian, dia mau bikin usaha patungan. Pasti kalau orang negosiasi ada sesuatu yang dicampur. Ya, kenapa? Di layar masih Finder, Bu. Oh, gitu. Ya, sebentar. Iya, Bu. Oke. Udah kelihatan, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Oke. Jadi negosiasi ini intinya dibutuhin untuk nyelesain suatu permasalahan. Nah, dalam case kita, negosiasi ini adalah proses yang dilakukan sebelum perjanjian itu ditulis atau di drafting atau disusun. Itu negosiasi awalnya ya. Kemudian tujuannya apa? Untuk eksplorasi atau observasi permasalahan yang dihadapi bersama. Berarti kalau dalam konteksnya GVA, kita eksplorasi mau observasi nih.
misalnya tadi si Beckett sama PT Antara mau bikin perusahaan usaha patungan biro perjalanan nih di Indonesia. Kira-kira masalah yang mungkin muncul ke depan apa nih? Kemudian concern-nya masing-masing pihak apa? Misalnya pengen mengendalikan, pengen dapat profit besar, atau pengen memperluas jaringannya di Indonesia. Kemudian mencari solusi untuk disepakati yang dapat diterima dengan baik oleh para pihak. Nah, ini ada teknik negosiasi yang salah keliru, agresif sama pasif. Kalau agresif ini, kalian tuh maksain pendapat kalian. Jadi cenderung maksa, kalian punya pendapat A, ya berarti pokoknya gimana caranya harus A, yang keluarnya dari hasil negosiasi harus A. Sedangkan kalau pasif, itu kalian ngikut-ngikut aja ke pihak lawan. Pihak lawan bilang A, ya udah kalian ngikut aja pihak A, tanpa kalian memperjuangkan kepentingan kalian, atau kepentingan klien kalian dalam negosiasi. Itu agresif passive approach. Terus yang penting lagi, sisanya ini kalian bisa baca sendiri ya. Terus yang penting lagi di negosiasi adalah satu, permintaannya tidak masuk akal. Yang kedua, membawa emosi sih. Di sini udah ada belum menambah emosi? Belum ya? Bentar, bersikeras sebagai penentu akhir. Tadi sih agresif itu. Menilai kebutuhan terlalu tinggi, ragu-ragu untuk bertanya, khawatir atas hal yang perlu dinegosiasikan, menjanjikan yang tidak dapat dipenuhi, berbohong, menyetujui pada tawaran pertama, melewatkan kesempatan baik karena konflik kepentingan, merasa terintimidasi. Bentar. Oke, ini hal yang harus diperhatikan, tadi yang saya bilang, bersikap profesional. Jadi kalau kalian nanti mewakili klien kalian negosiasi, atau kemudian kalian mewakili ya klien kalian atau kantor kalian, itu kalian profesional dan nggak boleh melibatkan emosi. Jadi itu kan sebenarnya kepentingan kantor, bukan kepentingan kalian. Kalau misalnya kemudian pihak lawan seperti menyerang kalian, ingatlah itu bukan menyerang pribadi kalian, tapi sebenarnya substansi yang sedang dibicarakan, kepentingan yang sedang dibicarakan. Jadi nggak perlu ngomel-ngomel, nggak perlu ada sentimen pribadi, karena memang yang harus dipisahkan antara substansi yang dibicarakan dengan kepentingan pribadi kalian. Itu mengumpulkan semua fakta sebelum melakukan negosiasi. Seperti tadi mau negosiasi GVA, berarti harus tahu nih concern-nya klien. Oh, klien pengen jadi direktur utama, tapi kemudian dia nggak jadi komisaris, nggak apa-apa, yang penting dia mau jadi direktur utama. Terus kemudian untuk RUPS, oke, dia emang mayoritas, tapi boleh deh dibagi untuk beberapa wewenang yang pemegang saham lainnya juga ikutan, jangan kita doang yang bisa nentuin gitu. Nah, itu harus sebelum negosiasi itu harus ngerti tuh concern-nya klien kalian apa sih yang mau diperjuangkan kepentingannya dalam negosiasi itu gitu ya. Terus, nah ini ada metode negosiasi. Ada yang namanya positional bargaining sama interest based. Jadi gini, negosiasi itu intinya ada dua lah. Ada yang posisional, ada yang interest atau kepentingan. Kalau posisional tuh gini, jadi prinsipnya itu menang kalah ya, pokoknya saya maunya A, B, C, D, E, ini masuk nih semua ke perjanjian ini, nggak ada kata lain, saya maunya menang, saya maunya masuk semua, gitu. Jadi pikirannya tuh menang kalah. Padahal harusnya kalau negosiasi itu pikirannya apakah kepentingan kita bisa terakomodasi. Jadi lihat benang merahnya. Sebenarnya mau A, B, C, D, E itu intinya mau apa sih? Misalnya tadi mau mengendalikan perseroan. Oke, mau mengendalikan perseroan tuh caranya banyak. Satu, bisa dia jadi direksi. Yang kedua, kalau dia nggak bisa jadi direksi, oke, mungkin dia bisa jadi dapat posisi jadi komisaris. Tapi berarti kita mau untuk beberapa wewenang direksi ini kalau mau dilakukan harus persetujuan komisaris dulu, nggak bisa langsung dijalanin aja. Itu bisa dengan cara gitu. Atau kemudian kita mau kendali lewat mana? Lewat RUPS. Ya udah oke, sekarang quorum RUPS-nya berapa? Kita nggak mau nih kalau yang misalnya kita minoritas, kita nggak mau si mayoritas nih bisa bikin RUPS sendiri untuk memutuskan satu tindakan korporasi. Jadi kita harus lihat minimumnya berapa. Misalnya seperti tadi,
Yang terakhir itu tadi kita ngomongin sih Sehat Farmasi ya sama Raffles. Tadi Oscar bikin 68%. Kemudian si RFS itu punyanya 67%. Nah, mungkin PT Sehat Farmasinya dia nggak mau nih untuk tindakan korporasi, dia tetap mau diikutkan. Makanya kemudian dia misalnya nggak setuju nih, misalnya tadinya quorumnya usulannya 60. Ya kalau 60%, si RFS dia bisa bikin RUPS sendiri dong tanpa dia ada PT Sehat Farmasi, dia bisa seenak-enaknya nanti bikin RUPS sendiri gitu. Makanya kemudian dia mengusulkan di GPA-nya jadi RUPS-nya quorumnya 68%, seperti itu. Nah, itu posisional, itu posisinya menang kalah. Kalau prinsipal bargaining atau interest-based negotiation berdasarkan kepentingan itu kepentingan. Jadi kepentingannya tuh apa? Jadi tidak selalu cara yang kita pikir itu kita paksakan kita menang untuk kita dapat, itu bisa mencapai kepentingan kita gitu. Belum tentu, ada beberapa solusi lainnya gitu loh. Jadi itu sebenarnya berlaku untuk negosiasi apapun, ya cuma negosiasi perjanjian juga. Jadi kalian fokus tuh sebenarnya kepentingannya apa sih, bukan masalah menang kalah, tapi apakah kepentingan yang kita mau diakomodasi. Nah, ketika kemudian kita ngusulin kepentingan kita nih untuk bisa masuk, kita juga taktiknya adalah kita juga harus cari sesuatu yang menurut kita itu bisa kita lepaskan, bisa kita kasih ke pihak lawan. Jadi menurut dari sisi kita itu bukan sesuatu yang terlalu penting buat kita, tapi penting buat si lawan. Nah, itu yang harus kita cari. Jadi ada timbal baliknya, ada ketika tawar-tawaran negosiasi itu ada sesuatu yang ditawarkan. Jadi pada akhirnya dia bisa bilang gini, oke, gue terima usulan klausulnya, tapi gue minta ini. Terus kemudian pihak kitanya oke, kita nggak masalah karena sebenarnya kepentingan kita udah tercover sama usulan-usulan kita sebelumnya gitu. Jadi harus pintar-pintar cari celah. Itu learning by doing sih. Nanti kalian dengan kalian banyak praktek, terus kalian banyak ketemu orang, kalau emang kemudian kalian mau lawyering, kalian banyak negosiasi, kalian akan ngerti celahnya di mana. Kemudian bisa ngasih kompensasi, misalnya perubahannya di sebelah mana untuk lawan kalian. Itu nanti akan bisa learning by doing untuk hal-hal seperti itu. Nah, untuk jadi itu ya, jadi berdasarkan posisi sama berdasarkan kepentingan. Nah, ini ada 4 prinsip metode negosiasi. Pisahkan orang dari masalah, separate people from the problem, terus fokus pada kepentingan bukan posisi. Kehendak atau pilihan, hasilkan berbagai macam pilihan untuk kepentingan bersama, invent option for mutual gains. 4 kriteria, menuntut agar hasil negosiasi didasarkan pada beberapa standar objektif. Ada rinciannya, kalian bisa baca di sini. Kalau separate people from the problem jelas. Jadi yang seperti tadi saya bilang, jangan libatkan emosi. Kalau negosiasi itu kepentingan kantor, atau kepentingan itu kepentingan klien, bukan kepentingan pribadi kalian. Jadi jangan dicampur adukan. Misalnya nih, kalian tiba-tiba negosiasi, ternyata musuh kalian pas kuliah atau musuh kalian SMA gitu. Nah, itu nggak bisa kemudian membuat kalian jadi gontok-gontokan atau membawa emosi ketika negosiasi, karena yang kalian bawa itu bukan kepentingan pribadi kalian, kepentingan klien kalian. Nah, itu di situ kalian harus profesional di situ, memisahkan yaitu orang dengan masalah ya, karena kan yang dibicarakan di situ adalah masalahnya klien kalian, bukan masalah pribadi kalian, gitu ya. Terus tadi ini yang fokus on interest not position. Jadi bukan masalah menang kalah, tapi apakah kepentingan kita itu terpenuhi apa enggak, gitu ya. Oke. Kemudian ini invent option for mutual gains. Coba sekarang kalian buka contoh soal negosiasi yang tadi saya kasih barusan aja tadi sebelum kita mulai kelas. Sebentar, coba kita buka di sini. Contoh soal negosiasi.
Santo kelihatan nggak Santo? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Oke. Bu. Oke. Coba ya. Saya minta siapa baca ya, bentar. Saya minta Muhammad Fajri dong baca soalnya, kasusnya. Ya, Bu. Yo. Kasus ABC Hotel Group Ltd, salah satu perusahaan hotelier terbesar dari Australia, berencana untuk membuka hotel di Canggu, Bali. Mengingat ABC Hotel Group Ltd belum pernah berbisnis di Indonesia, maka ia berencana untuk bermitra dengan PT Aman Sukses Sejahtera yang telah lama berkecimpung di dunia perhotelan di Indonesia bagian timur. Untuk pelaksanaan bisnis tersebut, kedua pihak sepakat untuk mendirikan suatu perusahaan patungan dengan nama PT ABC Aman Hotel dengan ketentuan sebagai berikut. A. Struktur pemodal. Modal dasar 20 juta rupiah. Modal ditempatkan 10 juta. Yakin 20 juta? 20 miliar, Bu. Iya. 20 modal dasar 20 miliar rupiah. Modal ditempatkan 10 miliar rupiah. Modal di store 10 miliar rupiah. Tiap saham dengan nilai nominal sebesar 1 juta rupiah. Adapun susunan kepemilikan saham sebagai berikut. Nomor 1, PT ABC Hotel Group Ltd, persentasenya 60%. Nomor 2, PT Aman Sukses Sejahtera, persentasenya 40%. Proyek B, proyek hotel. Hotel akan didirikan di atas tanah seluas 10.000 meter persegi di daerah Canggu, Bali, di mana PT Aman Sukses Sejahtera bermaksud untuk menyerahkan sebidang tanah di Bali yang dimilikinya untuk dijadikan setoran ke dalam perusahaan usaha patungan. Oke, soalnya? Soalnya, jika Anda ditunjuk sebagai konsultan hukum dari PT Aman Sukses Sejahtera, di mana PT Aman Sukses Sejahtera menghendaki ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di rapat umum pemegang saham atau RUPS, meski persentase kepemilikan saham PT Aman Sukses Sejahtera lebih kecil dari ABC Group Hotel Ltd, maka buatkan analisa atau argumentasi hukum saudara berdasarkan prinsip-prinsip negosiasi dengan menghasilkan berbagai macam pilihan untuk kepentingan bersama atau invent option for mutual gains yang akan Anda usulkan kepada pihak Aman Sukses Sejahtera. Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya. Oke, makasih. Ya. Di-mute lagi ya. Oke, jadi ini soal UTS waktu itu nomor 1, salah. Kemudian kita ditunjuk nih, kalian ditunjuk sebagai konsultan hukum dari PT Aman Sukses Sejahtera, minoritas 40%. Dia mau ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di RUPS, walaupun persentase kepemilikan sahamnya lebih kecil dari ABC. Nah, terus usulan apa nih yang kita usulkan? Dia mau ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di RUPS. Coba kita lihat ya. Oke. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Tadi saya bilang di prinsip invent option for mutual gains. Kunci untuk melakukan rekonsiliasi terhadap perbedaan antara pihak adalah mencari hal yang berbiaya rendah bagi Anda, sedangkan hal tersebut bernilai tinggi, sangat dihargai oleh pihak lain. Yang tadi saya bilang, untuk kita yang dia minta tuh, ya udah kita kasih aja, tapi kita mengusulkan sesuatu, tapi kita pasti harus take and give kan kalau negosiasi. Makanya kemudian kita mengusulkan sesuatu, kita juga harus kita bisa ngasih apa nih ke dia yang dia bisa mengokekan usulan kita dengan kita kasih itu ke dia. Itu poinnya. Kemudian para pihak dapat mengadili satu perkara untuk hal yang berharga bagi pihak lain dan tetap memperjuangkan usulannya untuk yang bernilai tinggi baginya dan berbiaya rendah untuk pihak lain. Masing-masing pihak harus menyiapkan usulan yang menarik bagi pihak lain dan yang mudah bagi pihak lain untuk menyetujuinya. Usulan menarik bagi suatu pihak apabila logis atau didukung oleh presiden. PT ASS 40%. PT ASS pendiri sekaligus pemegang saham. Pemegang saham dapat ikut partisipasi dalam pengelolaan perseroan melalui RUPS. Nah,
ASS bermaksud untuk ikut dalam pengambilan keputusan di RUPS. Oleh karena dalam hal ini ASS harus bernegosiasi dengan ABC Hotel Group Ltd mengenai quorum RUPS PT ABC Aman Hotel. Selain itu, ASS juga dapat mengusulkan bahwa beberapa tindakan korporasi yang dilakukan direksi perlu disetujui oleh RUPS terlebih dahulu. Nah, kemudian berdasarkan prinsip invent option for mutual gain, ASN dalam bernegosiasi harus menawarkan sesuatu kepada ABC Hotel Group. Apa nih yang bisa dia tawarin dengan usulan ini? Sehingga ABC Hotel Group dapat menerima usulan dari ASS. Nah, jika quorum RUPS mengikuti ketentuan UPT, maka ABC Hotel Group dapat melakukan RUPS dan mengambil keputusan tanpa dihadiri oleh ASS. Karena dia punya 60%. Yang agenda-agenda rapatnya dapat diselenggarakan dengan quorum kehadirannya lebih dari 50% atau setengah dari total jumlah hak suara dalam APT ABC Aman Hotel. Misalnya, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar atau tindakan lain yang tercantum di dalam UPT. Nah, usulannya di atas didasarkan pada ketentuan pasal 86 ayat 1 tadi. Undang-Undang 40 2007. Jadi pada prinsipnya itu kalau nggak ditentukan oleh UPT dia 2/3 atau dia nggak ditentuin 3/4, itu berarti dia itu standarnya lebih dari 50%. Berarti kita bisa, quorum untuk tindakan-tindakan korporasi yang nggak ditentukan dan nggak disebutkan dalam UPT, itu berarti standarnya itu lebih dari 50%. Nah, makanya kemudian pemegang saham bisa mengikuti ketentuan 86 ayat 1 atau kemudian dia menentukan quorum lainnya. Nah, di sini kalau kemudian kan si PT ASS ini kan minoritas. Dia kan ABC Hotel 60%. Udah pasti kalau dia ngikutin UPT nih, ya PT Aman Sukses nih nggak punya kendali apa-apa di dalam RUPS, pasti akan kalah terus sama PT ABC Hotel. Makanya kemudian dia harus nawar bahwa persen quorum RUPS-nya itu kemudian dinaikkan. Nah, makanya kemudian saya di sini. Oke, ini penjelasannya pasal 80. Penjelasannya pasal 86 dulu. Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan undang-undang. Anggaran dasar tidak boleh menentukan quorum yang lebih kecil daripada quorum yang ditentukan oleh undang-undang ini. Nah, oleh karena itu, PT ASS dalam negosiasi JVA harus mendiskusikan dan negosiasi mengenai quorum kehadiran. Misalnya, usulan klausul JVA-nya adalah sebagai berikut. Nah, ini saya masukin 65. Kemudian disetujui 65. Terus kemudian untuk yang hal yang lain-lainnya dihadiri oleh minimal 75, 3/4, disetujui paling sedikit 75. Nah, dengan kata lain, dengan usulan klausul 1 di atas, ASS harus diikutkan dalam setiap pengambilan keputusan dalam RUPS. Ini kayak yang tadi saya ulang-ulang waktu ngejelasin punyanya Oscar, dia punya 67 diubah jadi 68. Terus kemudian tadi yang 70 kemudian jadi 75 kalau nggak salah punyanya si Santo ya kalau nggak salah tadi. Tadi yang waktu itu tadi saya jelaskan ke si Vidya juga 70 67 terus dia pakai ininya 70 seperti itu. Nah, dia bisa ngusulin mengubah quorum atau kemudian dia juga bisa untuk tindakan korporasi tertentu dia minta disetujui oleh RUPS. Nah, yang tadi saya bilang ada klausul biasa seperti ini. Jadi direksi untuk meminjam uang atas nama perseroan, membeli, menjual atau menggadaikan, menjaminkan aset perusahaan, atau mengikat perseroan sebagai penjamin, atau mendirikan suatu usaha baru. Nah, harus dengan persetujuan RUPS. Nah, kalau RUPS-nya ini, kalau kemudian dia nggak ditentuin sama undang-undang, berarti persentasenya ngikutin persentase yang 65 ini. Nggak ditentuin ini, nggak ditentuin UPT, berarti pakai persentase yang ini, 65 ini. Nah, ini bisa kalian baca detailnya di bawah. Kemudian, sebagai bahan negosiasi untuk ditawarkan kepada ABC Hotel Group Ltd agar usulan ASS di atas dapat terima, ASS dapat menawarkan bahwa posisi presdir atau dirut dalam PT ABC Aman Hotel dipilih dari calon yang direkomendasikan oleh ABC Hotel Group Ltd. Dengan merekomendasikan orang yang menjadi direktur utama, maka ABC Hotel Group dalam hal ini dapat mengendalikan PT ABC Aman Hotel melalui posisi direktur utama. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Negosiasi ini nggak saya masukkan ke UTS kalian. Jadi bahan UTS kalian itu
seputar PT, seputar undang-undang penanaman modal, sama seputar drafting, kontrak drafting. Jadi nanti saya kasih waktu kalian, nanti jadi pas 14.30 itu saya kirim soalnya ke kalian, terus kalian kerjakan. Tapi saya ketat soal waktu ya, harus dikumpulkan lewat email dalam waktu yang udah ditentukan. Kalau nggak dikumpulkan dalam waktu yang ditentukan, berarti kalian dianggap tidak mengumpulkan atau telat. Nggak telat, saya kurangi nilainya nanti. Nanti ada rules-nya, nanti saya kasih ke kalian. Nah, terus kan tadi saya list ada yang ada ujian, ada yang nggak ada ujian. Yang nggak ada ujian, kemungkinan saya mulai nanti ujian lisannya dari pagi. Nanti saya bagi jam-jamnya. Saya nomor absen sekian sampai sekian, nanti gilirannya jam berapa sampai jam berapa. Paling nanti saya butuh satu orang tuh mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit lah satu orangan untuk tanya jawab sama saya. Terus kalau yang memang ada ujian sebelumnya, kemungkinan setelah ujian malamnya kita lisan atau besok paginya kita lisan. Kita ujian lisan. Nanti saya bagi-bagi jamnya. Terus bahannya itu kalau ujian lisan apa? Soal pemahaman kalian, soal PT, soal GVA, soal ketentuan investasi di Indonesia. Itu. Jadi nanti kalian nanti kalian mungkin akan bertanya-tanya sama teman-teman kalian, tapi kemungkinan sih soalnya kalian akan beda-beda. Mungkin saya akan bikin 4 jenis soal untuk ujian lisan kalian, atau 5 jenis soal atau 6 jenis soal gitu. Tapi intinya masih sama. Saya mau ngecek sejauh mana sih pemahaman kalian, karena kalau kalian cuma diminta drafting bisa aja kalian kopas pekerjaan teman kalian, itu bisa aja kalau yang udah putus asa banget. Tapi dengan ujian kan saya bisa nilai dengan pemahaman kalian seperti itu, kalian ngerjainnya kayak gini, matching nggak nih sama ujian lisan kalian ngerjainnya gini, tapi pemahamannya ujiannya ketika lisan seperti ini gitu. Jadi mungkin yang akan saya tanyakan tuh hal-hal yang lebih praktis lah. Misalnya kalau mungkin misalnya kalau PT boleh nggak satu orang doang? Saya yakin kalian bisa jawab sih. PT bisa apa nggak satu orang, tapi nggak yang segampang itulah. Nanti kaitannya udah mulai sama GPA. Lihat undang-undang boleh. Kalau pas kalian lagi lisan sama saya, kalian mau lihat dasar hukumnya, lihat undang-undang, itu nggak masalah. Mau lihat undang-undang itu sebentar boleh. Makanya kalau bisa di samping kalian nanti ada buku undang-undangnya, Undang-Undang 25, atau kalian pakai laptop juga nggak masalah. Terus lisannya pakai Zoom meeting ya, jadi video call sama saya, Zoom meeting one-on-one sama saya, ngobrol seperti ini sama saya, langsung saya catat nilainya. Oke, ada pertanyaan nggak? Materi kita udah selesai untuk UTS. Boleh raise hands kalau ada pertanyaan. Nanti yang tugas-tugasnya bermasalah, nggak ngikutin informasi yang saya kasih, nanti japri saya ya. Ada? Oke, kenapa David? Oke, habis David Satrio. David dulu. Fit. Bu, untuk UTS-nya ada kisi-kisi gak, Bu? Ya Allah, kisi-kisi banget. Kemungkinan drafting nanti saya bikin dulu soalnya baru saya kasih kisi-kisi ya. Saya mau karang dulu, belum saya bikin. Ini ya, Bu. Ya. Sama Kenapa? untuk lisannya, Bu. Oh, iya. Oke. Nanti saya rumuskan dulu pertanyaannya, baru nanti saya kasih kisi-kisinya. Oke, itu aja David. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Satrio. Bu, terkait sama legal drafting itu individu atau per kelompok, Bu? Individu berarti, Bu? Individu lah, kamu kok maunya berkelompok, nanti kerjanya lama. Orang itu kayak ujian, kan 14.30 nih. 14.30, misalnya nanti saya lihat tingkat
rata-rata sih kalau ujian kan 90 menit ya, saya kasih waktu 90 menit lah. Cuma nanti draftingnya dari awal sampai akhir kalian bikin komparisi dari awal persis kayak tugas kalian ini, atau kemudian soalnya sepotong-sepotong, kalian bikin komparisi aja, terus ada yang harus dijelasin teorinya, atau kemudian ada teori ada pertanyaannya, pertanyaan kasus yang logika kalian harus mikir. Nah, itu belum saya rumuskan. Nanti makanya tadi si David bilang minta kisi-kisi, nanti saya bikin dulu soalnya, baru nanti saya kasih tahu kalian harus belajarnya apa aja, formatnya seperti apa, mana yang harus kalian kuasai. Tapi yang pasti bikin komparisi itu pasti saya keluarin. Jadi kalian siap-siap aja, either itu bentuknya PT, apakah itu bentuknya individunya apakah individu asing atau Indonesia. Kalian kan udah ngerti tadi kesalahannya, sama harusnya seperti apa, nanti saya jelaskan detail. Terus informasi apa yang udah ada di soal itu nanti kan kalian harus masukkan gitu. Ada pertanyaan lagi nggak, Trio? Ya. Berarti minimal kalau yang legal drafting itu kita belajar dari tugas kita sendiri, Bu ya? Betul. Makanya tadi saya ngebahas A, B, C itu biar kalian ngerti kesalahan-kesalahannya di bagian mana sih gitu. Oh iya, baik Bu. Tapi yang pasti komparisi itu ada. Komparisi kalian bikin judul, tanggal, terus komparisi itu ada. Ya. Itu karena itu akan sebenarnya bikin komparisi itu kalian nanti akan kepake terus. Kalian yang belajar bikin kalau nggak salah kalian tuh ada mata kuliah praktek bikin akte ya. Itu kan juga ada komparisinya kan atasnya kalau nggak salah. Hampir seperti perjanjian kan bikin akte itu atasnya kan? Iya, betul. Iya, Satrio udah? Sehan menunjukkan. Ya. Udah. Oke, Sehan, kenapa Sehan? Bu, ini kita nggak sampai negosiasi kan, Bu? Maksudnya UTS-nya. Saya keluarin apa enggak ya? Ntar kalau saya berpikir saya mau keluar ya saya bilang lah ke kalian. Saya nggak mungkin menjebak kalian. Jangan. Nggak usah, Bu. Jangan, Bu. Rekomennya jangan. Negosiasi tuh enaknya langsung negosiasi. Nggak usah, Bu. Kayak PPS gitu loh, kayak apa? Kalau nggak tahu kalian kan dapat mata kuliah pilihan penyelesaian sengketa nggak sih, kayak apa? Namanya sih dulu kan kalau di UI PPS ya. Jadi kayak negosiasi gitu loh. Ada pihak yang pro sama pihak negosiasi, Bu, soalnya. Oh, nggak usah. Kami, Bu, jadi kita belajarnya juga nggak terlalu maksimal. Kebanyakan, Bu. Ya udah, kepala, Bu. Nanti saya bisa nilai kok, kan saya ngelihat tugas kalian, saya bisa nilai kira-kira sejauh mana kemampuan kalian. Oh iya, itu di mute dulu ya semuanya ya. Kemarin yang saya baru sekilas baca yang tugas kalian yang soal dasarnya joint venture itu jadi Undang-Undang 25 sama Undang-Undang 40 ya. UU PT, karena kan bentuknya PT. Undang-Undang 40 2007 sama Undang-Undang 25 2007 itu yang pasal yang 5 ayat yang ada itu loh, jenis yang kalau asing kalau berinvestasi di Indonesia itu bentuknya harus PT gitu. Terus kemudian saya lupa 5 ayat 2 atau 5 ayat 3 kalian bisa lihat, tapi saya mau jawabannya itu kalau misalnya dasar hukumnya GPA itu mana itu Undang-Undang 25, Undang-Undang 40 ya, tuh. Kalau berkaitan dengan investasi, Undang-Undang 25 sama Perpres 44 itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Belum ada pertanyaan ya, ya udah kalau gitu nanti saya drafting ujiannya berarti seminggu lagi ya. Nanti kalau udah ada kisi-kisinya akan segera saya kasih tahu di WhatsApp. Detail-detailnya apa aja. Nanti saya buka sesi tanya jawab di WhatsApp. Gimana teknisnya, terus nanti sampai jadwal kalian ujian lisannya pun nanti saya kabarin sekalian. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup kelasnya sebentar. Sebelum kalian leave, Santo tolong di screen capture ya. Di absen dulu, dilihat nih. Sebentar kalian jangan leave dulu nih, biar si Santo meng-capture dulu. Oke, nanti ada rekamannya. Tadi Irfan ngerekam, kalau misalnya ada yang pengen dengar lagi. Coba, Van, boleh ngomong nggak, Van? Iya, Bu.
Kan itu yang kerekam suaranya aja apa termasuk video tadi yang saya sharing screen-nya? Sama screen-nya, Bu. Ada videonya. Oh iya, kalau Ada, gitu Bu. mungkin agak besar filenya ya. Nanti ditaruh di Google Drive aja kali ya kalau teman-teman mau lihat ya. Biar Oke, bisa Bu. diputar. Iya. Oke, Bu. Oke. Ya, jadi nanti kalau misalnya mau ada yang ulang penjelasan hari ini, mungkin nanti Irfan akan masukin di Google Drive, jadi kalian bisa lihat atau bisa download masing-masing karena kemungkinan filenya mungkin besar. Sekian dari saya, jadi minggu depan insya Allah kita UTS. Nggak usah khawatir, insya Allah kalian bisa. Kalau tadi yang saya bilang, kalau yang kemarin ngerjain tugas benar-benar ngarang bebas, nggak ngikutin informasi yang saya kasih, tolong japri saya, nanti saya lihat tugas kalian, saya lihat lagi, dan yang belum ngumpulin tugas dan nggak ngerti cara ngerjain tugasnya gimana, juga japri saya, nanti saya jelasin lagi. Yang pasti, karena ini perjanjian kita yang paling awal, nanti di setelah UTS itu akan agak lebih susah perjanjiannya, dan teorinya ada teori akuisisi sama jual beli saham. Jadi kalau bisa nih kalian paham dulu nih yang basic, jadi nanti ke depannya udah lebih enak. Jadi mendingan kalau nggak ngerti langsung tanya saya aja. Oke. Sekian dari saya, terima kasih semuanya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Sehat-sehat semuanya ya, jaga kesehatan, jangan main-main keluar. Mudah-mudahan kita sehat semua. Kita ketemu lagi insya Allah offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.